Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Amma ba'd. Jamaah, Bapak Ibu, adik-adik, mas-mas, mbak-mbak, semua yang rawuh hadir di Masjid Al-Furqan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta seluruh pemirsa Narasi Dakwah TV dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak ada pantas ucapan yang pantas kita ucapkan kecuali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih dibangunkan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih bisa membuka mata kita, kita masih bisa menggerakkan anggota badan kita. Maka kata Rasulullah, man asbaha minkum aminan fi sirbih. Siapa yang bangun di pagi hari dalam keadaan aman kondisinya, mu'afin fi jasadih, sehat badannya, wa indahu qutun liyaumihi, dia memiliki makanan untuk dimakan hari itu, faka'annama khizat lahud dunya, seakan-akan dia memiliki dunia. Oleh karena itu Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, jangan pernah putus-putus untuk bersyukur kepada Allah. Wa in ta'udallahi la tuhsuha, karena sesungguhnya nikmat Allah itu tidak mampu kita hitung. Oleh karena itu kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita semuanya betul-betul dapat melaksanakan ibadah, kewajiban-kewajiban yang telah digariskan oleh Allah dengan baik, dan kita nanti semuanya menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu dan seluruh pemirsa Narasi Dakwah, alhamdulillah seperti biasanya kita kembali mengikuti kajian Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya, monggo Pak Tori, tentunya di pertemuan yang sudah kesekian kali ini sudah ada perubahan dalam diri kita. Kita lebih mengenal Nabi kita lebih tahu bagaimana seluk-beluk Nabi kita, dan tentunya kita lebih sayang dan cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena termasuk salah satu orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga bersama Rasulullah adalah orang-orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang loyal, orang-orang yang sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya dan panjenengan tidak cinta, tidak sayang kepada Rasulullah, maka mustahil kita akan masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan dalam peribahasa bahasa Indonesia itu, tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau kita tidak kenal kepada siapa, maka kita tidak akan sayang kepada siapa. Kalau kita tidak kenal dengan Nabi kita, maka kita pun mustahil untuk cinta kepada Nabi kita. Monggo bapak-bapak yang di luar silahkan untuk masuk, silahkan untuk masuk ke dalam. Insya Allah ilmunya beda yang di luar dengan yang di dalam, kecuali ibu-ibu nih. Monggo Pak Birin, silahkan. Belum kita mulai ini. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita tunggu sejenak teman-teman yang
Monggo, silakan. Tengah sini masih kosong, ini juga masih kosong. Ahlan wa sahlan, teman-teman dari Al Fajar. Monggo, silakan. Monggo Pak Kani, silakan. Baik, bismillah. Bapak Ibu, kita mulai kajian kita supaya nanti kita tidak terlalu siang. Karena tadi menurut teman-teman takmir insya Allah jam 5 lebih berapa tadi, lupa saya. Surupnya jam berapa Bapak Ibu? 5:04. Oke. Ya sekitar jam 5 lebih sedikit nanti sudah surup. Tapi insya Allah nanti kita selesai di sebelum 5:30 atau 5:30 kita selesai. Baik. Hadirin dan seluruh pemirsa, kita pagi ini akan insya Allah kita akan membahas bab ke-13. Bab ke-13 dari kitab Syama'ilun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh syarah ya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, di mana kitab Syama'ilun Nabi ini dikarang oleh Imam At-Tirmidzi radhiyallahu au rahimahullahu taala anhum. Kemarin di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang bab ke-12, tentang bab khatamun Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang cincin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma jaa fi dzikri khatamin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan di pertemuan ini bab ke-13. Babun ma jaa fi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattamu fi yaminihi. Masih tentang cincin. Dan nanti kalau cincin ini bisa selesai dalam waktu yang tidak begitu lama, nanti kita lanjutkan dengan judul ma jaa fi saifi, tentang pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya nanti kita tahu bagaimana pedangnya Rasulullah SAW ketika beliau berperang, dan kita menjadi tahu bahwa Rasulullah SAW itu adalah seorang pemberani, panglima perang, dan seorang jenderal ya di medan perang itu. Baik. Babun ma jaa fi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatakhattamu fi yaminihi. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan wa nafa'ana Allahu bi ulumihi fid dharaini fid dunya wal akhirati amin ya rabbal alamin. Berkata muallif Imam At-Tirmidzi, semoga Allah merahmatinya dan semoga ilmu-ilmu yang beliau tuliskan di dalam buku ini menjadikan keberkahan dan manfaat bagi kita semuanya di dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Beliau mengatakan babun ma jaa fi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattam fi yaminih. Bab yang menerangkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatakhattam, memakai cincin fi yaminihi, di tangan kanan. Jadi bab ini menerangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memakai cincinnya di tangan kanan atau di jari sebelah kanan. Wa qala Sarikh, berkata penyarah buku ini, aqadal musannifu rahimahullah hadhihi tarjamah. Jadi Imam At-Tirmidzi menuliskan bab ini, bab tentang memakai cincin di tangan kanan ini, libayani anna sunnata fil khatam ayyakuna fil yad al-yumna. Imam At-Tirmidzi ingin menjelaskan kepada kita bahwa sunnah memakai cincin itu adalah di tangan kanan. Bapak Ibu, jadi ngaji itu memang harus sampai selesai. Kalau tidak sampai selesai nanti bisa salah paham. Ketika di sini dikatakan memakai cincin itu sunnahnya di tangan kanan menurut Imam At-Tirmidzi, maka kemudian nanti ada keterangan-keterangan selanjutnya tentang masalah cincin ini. Makanya jangan ngantuk, kalau bisa jangan tidur, supaya tidak salah paham, tidak gagal fokus gitu ya. Imam At-Tirmidzi ingin menerangkan bahwa sunnahnya memakai cincin itu di tangan kanan. Dan ini pilihan Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi itu punya pilihan, punya pendapat bahwa sunnah memakai cincin itu di tangan kanan. Jadi kalau jenengan
Kalau Imam At-Tirmidzi ini kemudian masih hidup hari ini, beliau mengatakan sunnahnya memakai cincin itu di jari tangan sebelah kanan. Sing cincin yang kiwa langsung dileh. Baik, belum selesai nggih. Coba nanti tolong disimak dulu, jangan dipindah dulu cincin yang sebelah kiri. Biasanya jenengan kalau pakai cincin, Ibu, di kiri apa di kanan, Bu? Ayo kan. Ayo. Jangan dipindah dulu cincinnya, kita ikuti sampai selesai. Haitsu saqa riwayatin adidatin fi dzalik. Jadi Imam At-Tirmidzi itu karena ingin menguatkan bahwa sunnah memakai cincin di tangan kanan, beliau mengeluarkan hadis-hadis yang banyak yang menguatkan bahwa memakai cincin itu di sebelah kanan. Jadi nanti di buku Syama'il Nabi ini buku-buku apa hadis-hadisnya itu jadi menguatkan pendapat Imam At-Tirmidzi bahwa memakai cincin itu di sebelah tangan kanan. Dan kemudian beliau beliau berusaha mendoifkan, mencacatkan, berusaha melemahkan hadis-hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah itu pakai cincin di tangan kiri. Ada hadis yang menerangkan bahwa Rasul itu pakai cincin di tangan kiri, di jari sebelah kiri. Tapi oleh Imam At-Tirmidzi dilemahno, Pak. Bagaimana caranya ini saya lemahkan? Bukan apa-apa, karena memang Imam At-Tirmidzi meyakini bahwa memakai cincin itu di tangan kanan. Inilah seorang mujtahid. Imam At-Tirmidzi ini levelnya level mujtahid. Mujtahid niku napa? Mujtahid itu orang yang sudah bisa mengistinbat, mengintisarikan sebuah hukum. Kalau saya dan panjenengan niki napa namanya? Oh ya, mustami ini kok pas ngaji ngeten niki. Kalau kita ini level kita adalah muqallid. Napa Bapak Ibu? Muqallid. Muqallid niku napa? Muqallid niku melok mengikuti produk ijtihadnya ulama-ulama zaman dahulu. Jadi ulama-ulama zaman dahulu itu mereka siang dan malam itu Bapak Ibu, buka Quran, buka hadis, kuwape. Tapi mereka tidak perlu buka Quran karena sudah hafal Quran kan. Tidak perlu juga buka-buka kitab hadis karena ratusan dan ribuan hadis sudah masuk ke dalam kepala. Mereka juga tidak perlu membuka buku-buku nahwu, shoroh, balaghah karena memang semuanya sudah ada dalam kepala beliau. Mereka rahimahullahu taala. Jadi mereka mengistinbatkan ayat. Contoh hadirin. Apakah yang disebut dengan ijtihad? Kalau kita ini muqallid sekali lagi. Kalau kita ini muqallid, kalau seperti Imam At-Tirmidzi, Imam Asy-Syafi'i, kemudian Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Ahmad Ibnu Hanbal, itu mereka levelnya level mujtahid. Atau mungkin ada di sini hadirin yang sudah selevel mujtahid, coba bisa diangkat tangannya. Ngeten, contoh. Bagaimana para imam itu berijtihad sementara kita tidak mampu untuk berijtihad? Satu contoh hadirin yang dimuliakan Allah. Tentang masalah wudu. Ini sering kami sampaikan di kajian Al-Ikhlas ya. Bagaimana ulama itu berijtihad, para ahli fikih itu berijtihad tentang masalah mengusap kepala. Mohon maaf, jenengan kalau wudu mengusap kepala atau mengusap rambut? Alhamdulillah. Jadi bukan sekedar mengusap rambut kan begitu. Itu jenengan mengusapnya 1/4, 1/3, setengah atau seluruh? Ada yang setengah? Orang yang menganut madhab Syafi'i, dia mengusap kepala itu biasanya hanya setengah atau kurang. Kurang dari itu. Bahkan kadang-kadang, karena menurut Imam Asy-Syafi'i, haddul aqal atau aqallu maskhi ra'si, paling sedikit membasuh kepala itu, maksudnya kepala rambut, itu minimal adalah 4 helai rambut. Jadi kata Imam Asy-Syafi'i, yang namanya mengusap rambut itu, mengusap kepala itu minimal 4. Jadi lek mau 4 helai ini sudah terusap, maka sudah sahlah wudunya. Makanya maaf Bapak Ibu, kalau pernah melihat ada orang wudu kemudian ketune mek dideglak netok ngene, ya. Kemudian ketika wudu begini, maaf, begini, itu bukan berarti dia membuat syariat sendiri. Monggo yang di luar Pak, monggo silahkan masuk ke dalam. Monggo Ustaz Yusuf, monggo silahkan masuk. Jadi bukan berarti itu membuat syariat sendiri Bapak Ibu. Tapi memang ada dalam tuntunan madhab Syafi'i itu
membasuh kepala itu minimal sekian, 4 helai rambut. Jadi jangan mengatakan bid'ah sampean nyawa mek papat tok sing gak usah. Kalau kita memahami perbandingan mazhab, kita akan toleransi. Oh, berarti iki orang ini menganut mazhab Syafi'i. Ada juga yang mengusap kepala niku sampai tengah sini aja. Sampai sini aja, Pak. Jadi ada yang mengusapnya itu kedune didogakne ngeten, terus sampai sini aja. Itu adalah mazhab Imam Abu Hanifah. Sementara juga jenengan pernah melihat orang yang mengusap rambut sampai belakang sini, dikembalikan lagi ke depan. Itu mazhabnya Imam Malik dan jumhurul ulama ya, mengusap sampai belakang kemudian dikembalikan lagi. Jadi kenapa pertanyaannya, kenapa antara Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, kemudian Imam Ahmad ibnu Hambal, kemudian Imam Abu Hanifah ini berselisih? Karena beliau berijtihad. Berijtihad niku membaca Al-Quran, membaca ayat, membaca hadis, kemudian mereka mengintisarikan. Mana yang paling ikut kepada Nabi? Empat-empatnya ikut kepada Nabi. Jadi kalau kita mengatakan Syiah bermadhab Syafi'i, Syiah bermadhab Maliki, Hambali, bukan berarti mereka membuat syariat baru, tapi mereka berusaha mengikuti Rasulullah sesuai dengan kemampuan ilmu pengetahuan mereka. Radhiyallahu anhu. Jadi kalau ada orang mengatakan saya madhab Syafi'i, saya mengerjakan ibadah bukan berarti manut kepada Imam Syafi'i, tapi manut kepada Rasulullah, tapi melalui jalan Imam Asy-Syafi'i. Kalau Bapak Ibu madhabnya apa ini? Madhab gado-gado Pak Ustadz. Baik, kalau jenengan memang tidak menganut madhab tertentu, Ustadz saya tidak menganut madhab tertentu Pak Ustadz, tetapi kami mencari mana yang paling kuat. Dan itu bagus, karena Imam Syafi'i sendiri mengatakan, seandainya kalian melihat ada yang lebih kuat dari pendapatku, maka tinggalkan pendapatku, ikuti pendapat yang lain. Kata Imam Abu Hanifah juga sama ya. Fa in sahhal hadis fa huwa madhhabi, kalau seandainya hadis itu benar maka itu madhabku, kalau hadisnya yang saya sampaikan itu tidak benar atau dhaif, maka ikuti yang lebih kuat. Jadi para imam sendiri hadirin, mereka itu saling toleransi, saling tasamuh. Lek opo sing tak sampaikan ini kamu tidak yakin, maka ikuti pendapat imam yang lain. Yang lain juga begitu. Kalau pendapatku sampean gak yakin, ikutono pendapat imam yang lain. Kenapa sekarang pengikutnya malah eker-ekeran? Sekarang pengikutnya eker-ekeran karena fanatik pada satu mazhab. Tidak perlu. Jadi mereka rahimahullahu taala anhum, para imam ini karena sudah mencapai level ijtihad, paling tidak itu mereka tahu ayat-ayat ahkam, kemudian menguasai balaghah, menguasai asbabun nuzul, kemudian menguasai usul fikih, kemudian menguasai maqasidus syariah, kemudian menguasai tafsirnya, menguasai hadis, menguasai asbabul wurud. Ini kan termasuk salah satu syarat-syarat seorang mujtahid. Makanya kami menjamin bahwa yang rawuh di sini belum ada yang sampai level mujtahid. Termasuk yang ngomong ini juga jauh sekali dari level mujtahid. Makanya heran banyak para ustadz yang belum sampai level mujtahid sudah membuat hukum, artinya mengintisarikan hukum sendiri. Wal iyadu billah. Oleh karena itu Bapak Ibu hadirin, kita ini oleh para ulama dipermudah, dikasih buku-buku, ditinggalkan buku-buku. Imam Bukhari meninggalkan Sahihul Jami'us Sahih Bukhari. Imam Ahmad meninggalkan Musnad, Imam At-Tirmidzi meninggalkan Jami'us Sunan. Kemudian Imam Malik meninggalkan Al-Muwatta. Ya. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani meninggalkan Fathul Bari, Imam An-Nawawi meninggalkan Riyadhus Shalihin. Enak tinggal kita baca, kita cari sarahnya, keterangannya, maka insya Allah kita akan mendapatkan kemanfaatan. Kalau antum mau buat buku hadis sendiri hari ini ya susah. Jadi kita ini tinggal menerima barang jadi. Baik, namanya apa? Muqallid. Insya Allah sudah datang semua ya. Kita lanjut. Alhamdulillah. Enggak, silahkan ngopi dulu enggak apa-apa. Oh, enggak. Alhamdulillah. Mau apa? Masya Allah. Ya, kelihatan. Silakan. Masya Allah. Baik. Wa man yata'ammal ma warada fi hadzal bab.
Yajidu riwayatin tufidu takhattumihi fi yaminihi wa riwayatin ukhra tufidu takhattumuhu fi yasarihi. Bapak Ibu, kalau saya dan panjenengan kita semuanya menyimak pembahasan ini nanti, pembahasan kita sampai selesai insyaallah, maka kita akan mendapatkan riwayat-riwayat yang menceritakan bahwa Rasulullah itu memakai cincin di tangan kanan. Kita juga akan mendapatkan riwayat Rasulullah memakai cincin di tangan kiri. Nah, wa kulluhu sahihatun, dan semuanya adalah sahih. Waqad ahsanal hafidz al-Iraqi. Bahkan di dalam kitab Zadul Ma'adnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Bapak Ibu kalau punya kitab Zadul Ma'ad, kitab Zadul Ma'ad ini bagus sekali. Ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, mungkin sudah ada terjemahannya Bapak Ibu. Zadul Ma'ad. Ada Pak? Oh ya, Zadul Ma'ad. Imam Ibnu Qayyim mengatakan waqtalafatil ahadis. Hadis-hadis ini bermacam-macam tentang masalah di mana Rasulullah memakai cincin. Hal kana fi yumnahu aw yusrahu, apakah di tangan kanan atau di kiri? Wa kulluha sahihatu sanad, semuanya sahih kata Ibnu Qayyim. Waqad ahsanal hafidz al-Iraqi, dan seorang ulama yang bernama Hafidz al-Iraqi menyusun itu di dalam sebuah nadhom. Nadhom niku semisal syair, Pak. Jadi Hafidz al-Iraqi membuat sebuah syair nadhom. Nadhom niku mangke biasane awalan-awalannya sama, akhirannya sama, itu nadhom. Beliau mengatakan, dilakukan nggih. Yalbasuhu kama rawal Bukhari fi khinsarin yaminin aw yasarin kilahuma fi Muslimin wa yujma'u bi anna dha fi halataini yaqa'u. Jadi ini syair nadhom. Lagu ini terserah mau dibuat lagu lagu dangdut mau dibuat lagu sholawat ya silahkan. Apa enaknya sholawat apa ini? Ya pokoknya ini dilakukan, cuman saya tidak tahu ini lagunya bagaimana. Kalau Profesor Dr. Syed Akil Sirot itu memang hafal ribuan bait, Pak. Jadi kalau jenengan menyimak pengajiannya Profesor Dr. Syed Akil, beliau itu hafal sekali syair-syair itu. Hafal sekali. Ya, kalau saya tidak hafal. Masalah yang hafal ini utang. Baik, yalbasuhu kama rawal Bukhari. Rasulullah SAW memakai cincin seperti yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Fi khinsarin yaminin aw yasari. Sama kan? Yalbasu kama rawal Bukhari. Fi khinsarin yaminin aw yasari. Kilahuma fi Muslimin yujma'u bi anna dha fi halataini yaqa. Nah, sama ini. Ini bisa sampai ratusan baris sama, Pak. Jenengan enggak usah heran ya. Banyak surat-surat Al-Qur'an itu yang samanya sama, yang akhirnya sama. An gitu. Ya. Surat-surat panjang, surat-surat Kahfi dan sebagainya itu kan sama bawahnya. Nah, artinya apa? Kata Hafidz al-Iraqi dalam kitab dalam syairnya itu, nadhamnya itu mengatakan yalbasu kama rawal Bukhari, seperti yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, Rasulullah memakai cincinnya fi khinsarin, di jari khinsar. Jari kita itu ada berapa? 5. Kalau di pesantren itu ada lagu, Pak. Lagu menghafalkan nama jari. Bapak Ibu sudah tahu nama jari-jari ini dalam bahasa Arab? Belum. Masalahnya gak tahu mondok, Pak Ustadz. Ya untungnya mondok neng Al-Furqon nih. Liyadani yumna wa yusra fi kulli yadin khamsu asabi'a. Apal? Belum. Sing tahu mondok ya, Pak? Al ibhamu asababatu al wusta bing soru khing soru. Ini kan lagunya lagu apa itu?
Itu lagu apa itu Bapak Ibu? Liyadani yumna wa yusra, saya punya tangan kanan dan kiri, fi kuliyatin di setiap tangan. Khamsu apa? Khamsu asobi'a, 5 fingers, 5 jari. Al ibhamu sing paling lemu, napa namanya? Ibu jari. Asababatu sing dinduding-duding wong kuwi. Asababatu jari telunjuk. Al wusta, wusta niku tengah. Wusta niku tengah. Al wusta sing tengah. Al bingsoru jari napa niki? Khingsoru, khingsor niku kelingking. Ibham, sababah, wusta, binsor, khinsor. Kalau lupa nanti tinggal buka channel Narasi Dakwah TV, ngopi bareng. Cetoi di menit keberapa? Di menit nggak tahu. Awal aja dari apa? 4:12. Baik. Jadi Rasulullah SAW memakai cincinnya di mana? Kata Hafidz Al-Iraqi, fi khinsorin, di kelingking. Ayo, siapa sing neng jari liane kelingking? Kegeden Pak Ustadz, blong ini neng kelingking. Jadi Rasul itu memakai, kata Hafidz Al-Iraqi, Rasul memakai cincin di jari kelingking, di tangan kanan. Kata Hafidz Al-Iraqi, yaminen au yasarin, atau di jari kiri. Jadi kata Hafidz Al-Iraqi sesuai yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, bahwa Rasul memakai cincin itu di kelingking kanan atau kiri. Kilahuma fi muslimin yujma'u, semua itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dikumpulkan. Artinya Imam Muslim meriwayatkan bahwa Rasul pakai cincin di jari sebelah kiri. Imam Muslim, hadis Imam Muslim niki sahih napa mboten sahih? Sahih. Imam Bukhari sahih napa mboten sahih? Imam Muslim dan Imam Bukhari niki hadisnya insyaallah sahih 100%. 100%. Kecuali mungkin ada beberapa yang mungkin diragukan, tetapi insyaallah mu'dhamuhu, mayoritas hadisnya adalah sahih. Kalau ada hadis riwayat Bukhari atau Muslim, kita percaya, kita yakin kepada itu, karena derajatnya setelah Al-Quran. Setelah Al-Quran hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Bi annadha fi halataini yaqa'u, bahwa dua-duanya pernah dilakukan oleh Rasulullah. Wa amal hukmu, ini masih perkataannya Syekh Abdul Razak ya, belum ke Imam At-Tirmidzi. Nanti kalau Imam At-Tirmidzi ke hadisnya. Wa amal hukmu fil mas'alati min haitsu huwa fa yaqulu Nawawi. Sekarang Syekh Abdul Razak ini mencantumkan pendapat Imam An-Nawawi. Bapak Ibu, Imam An-Nawawi niki ulama mazhab Syafi'i. Beliau ini adalah ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Punya buku yang sering jenengan bahas, bahkan di Al-Furqan ini juga dibahas. Ya. Napa? Riyadhus Shalihin. Dadi Riyadhus Shalihin niku sing nyatet namine Imam An-Nawawi niku Bapak Ibu 40 tahun duduk nyatet nulis buku, Pak. 40 tahun. Kalau kita kan 40 tahun gitu keselek futsal. Imam Nawawi ini kan duduk lenggah ngeten iki terus nulis aja. Sampai beliau itu ada yang mengatakan tidak mampu berdiri lagi karena kelamaan duduk. Nah, kita ini apa? Kita ini mau Quran oleh 3 ayat wis kudu ngantuk. Ya Allah. Imam An-Nawawi 40 tahun nulis buku, Pak. Makanya kalau Anda tanya berapa jumlah buku Imam Nawawi, lebih dari 50. Tebelnya seberapa? Jenengan perso kitab Al-Majmu'. Kitab Al-Majmu' itu kitab tertebalnya Imam An-Nawawi. Niku panjangnya Bapak Ibu dari meja ini sampai tembok itu. Tebal. Nah, nanti silahkan datang ke rumah Penjambu Tugu, insya Allah kami ada buku Imam An-Nawawi Al-Majmu'. Niku ngebek rak niku sepanjang itu ya, sing ngebeki Al-Majmu' niku, Pak. Niku sebenarnya adalah kitab fikih Imam Syafi'i yang ditulis oleh As-Sayrazi. Imam As-Sayrazi menulis kitab namanya Al-Muhadzab fil Fiqh Syafi'i, fikih Syafi'i. Kemudian Imam An-Nawawi membaca itu, wah, ini perlu banyak yang diterangkan ini.
karena banyak hal-hal yang memang susah difahami. Akhirnya beliau menulis keterangan Al-Muhadzab itu di dalam kitab namanya Al-Majmu', ditulis sepanjang itu ya, walaupun belum selesai, akhirnya diteruskan oleh ulama-ulama yang lain. Itu namanya Al-Majmu', panjang sekali kitabnya. Belum nanti Raudhatut Thalibin, belum nanti Riyadhus Shalihin, belum, banyak sekali Bapak Ibu. Imam An-Nawawi ini banyak sekali kitabnya, diwariskan sampai hari ini tanpa adanya royalti Pak. Jadi nulis buku sakmono kelek wong saiki sugih pol. Tapi Imam Syafi'i tidak mendapatkan royalti dari itu. Apa yang didapat? Jariyah. Setiap kali buku dibaca, maka pahala langsung mengalir kepada Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Jadi Bapak Ibu yang menulis buku, kemudian buku dibaca oleh orang, jenengan seto, maka setiap huruf yang dibaca pahalanya mengalir kepada panjenengan yang nulis buku itu. Panjenengan nulis di tembok kata-kata I love you baby, diwaca wong akeh, dosane terus mengalir sampai hari kiamat. Saurunge dicat niku tembok niku. Niku lho sing ning gone napa niku? Ning Bukut Jabal Rahmah niku wonten napa? Tugu napa niku, Pak? Di situ yang katanya Adam dan Hawa bertemu itu. Jabal Rahmah itu kan banyak tulisan nggih Bapak Ibu. Halah jan ra otro, Pak. Lek ra dicat ditembloki cat kono wis jan bek niku. Ingat, siapa yang nulis di Jabal Rahmah, apakah itu nama kekasihnya, calon istrinya, mantan istrinya? Jadi elek nulis nang kono ki terus malih langgeng. Ada lagi yang nulis di situ nama, kalau saya tulis itu sing mamane ndak gelem malih gelem. Dikirane iki lek pelet jaran goyang niku. Tulis namanya, dari seluruh dunia banyak nulis. Setiap kali orang membaca itu menjadi dosa bagi yang menulis. Bayangkan Bapak Ibu. Lah lek sing teko rono wong 2 juta, 3 juta, 4 juta, 100 juta, berarti dia akan mendapatkan dosa yang terus-terusan mengalir. Kalau saya dan Anda meninggalkan sesuatu yang baik untuk anak-anak kita, dinikmati oleh anak-anak kita, maka kebaikan itu akan terus mengalir kepada kita sampai hari kiamat, hadirin. Ngapunten nggih. Ngeten iki nyun sewu. Di video di syuting seperti ini di YouTube, kalau YouTube itu sampai hari kiamat nanti istilahnya ndak bangkrut ya, kita ambil positifnya, kemudian ditonton oleh orang, diambil kemanfaatnya, insya Allah untuk kita semuanya. Yang rawuh ini, yang nyuting, termasuk yang ngomong ini, insya Allah dengan izin Allah akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Tapi siapa man sanna sunnatan sayyi'atan, siapa yang meninggalkan sesuatu yang buruk untuk orang-orang sesudahnya, kemudian orang-orang sesudahnya itu mencontoh, meniru apa yang dia tinggalkan, maka fa'alaihi wizruha, baginya adalah beban yang harus dia tanggung sampai hari kiamat. Makanya kalau kita tinggalkan sesuatu, tinggalkan yang baik. Imam An-Nawawi mengatakan dalam Syarah Sahih Muslim. Imam An-Nawawi ini sempat-sempatnya mensyarah Sahih. Kalau Sahih Bukhari itu yang mensyarah namanya Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. 14 jilid, Pak. Panjangnya sakmenten. Jadi Fathul Bari itu panjangnya segini. Padahal Imam kitab Sahih Bukhari itu namun kali jilid, ada yang 4 jilid, tergantung tulisannya. Itu sarahnya panjangnya sak meter. Kami di rumah insya Allah juga ada. Sak menten, Pak. Kayak kuwi nulisnya pirang tahun, wallahu a'lam. Buku kok kandele sak mene, Pak. Ditulis oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sementara Sahih Muslim disarah oleh Imam An-Nawawi dalam sekitar 11 jilid oleh Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi mengatakan dalam syarah Sahih Muslim, ajma'u ala jawazi takhattum fil yamin. Para ulama berijma, bersepakat bahwa boleh memakai khotam cincin di tangan kanan, wa ala jawazi fil yasar, dan boleh memakai cincin di tangan kiri. Wala karohatan fidza wahidatin minhuma, tidak ada makruh salah satu, tidak ada yang kata Imam An-Nawawi tidak makruh kita memakai kanan atau kiri, tidak makruh, boleh semuanya. Wahtalafu ayyatuhuma afdal, tetapi para ulama berselisih mana yang paling afdal, tangan kanan atau tangan kiri. Memakai cincin itu mana yang paling afdal, memakai di tangan kanan atau di tangan kiri? Maka kemudian Imam An-Nawawi mengatakan fatakhottama katsiruna minas salaf, kebanyakan salafus soleh, ulama-ulama kita di masa yang lampau, itu mereka memakai cincin fil yamin, di tangan kanan. Wa katsiruna fil, tapi juga banyak yang memakai di tangan. Ayo piye terus lagi ini. Wastahabba Malik al-yasar, tapi Imam Malik, Bapak Ibu kenal Imam Malik?
Imam Malik. Bapak Ibu perlu diketahui Imam Malik niku sinten to Pak Ustadz? Imam Malik itu salah satu dari imam 4 madhab. Jadi sak donya niki Bapak Ibu. Niku rata-rata wong ahlu sunnah wal jamaah. Jenengan ahlu sunnah wal jamaah napa mboten? Niku rata-rata imamnya sekawan niki, imam dalam fikih niki. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Imam Abu Hanifah ini ulama atau ahli fikih yang rasionalis. Kenapa rasional? Banyak menggunakan ra'yun akal. Karena Imam Abu Hanifah ini hidupnya jauh dari pusat wahyu, Pak. Dari Madinah. Hidupnya di mana? Di Irak. Jadi Imam Abu Hanifah hidupnya di Irak, pedagang pisan. Niki beliau ini seorang penjual karpet. Jadi wong sugih zaman sakmono ki dodolan karpet, Pak. Lek wong sugih sakniki dodolan apa? Dodolan emas. Lek zaman sakmono wong sugih niki dodolan karpet. Imam Abu Hanifah ini seorang pedagang, penjual karpet yang sukses, sugih ra karu-karuan, tapi juga masih sempat-sempatnya menjadi seorang ahli fikih. Tapi memang seorang ahli fikih yang nyambi menjadi pedagang begitu loh. Makanya karena jauh dari pusat wahyu Madinah, beliau menerima hadis itu tidak sebanyak orang-orang yang tinggal di Madinah. Contoh ngeten, contoh Nabi itu umpamanya niki untuk memudahkan. Nabi turun di umpamanya di sumber di ngriki pundi? Surondakan atau Sumbergedong? Surondakan. Sementara Imam Abu Hanifah niki hidupnya di mana? Hidupnya di Tulungagung, Pak. Pada saat itu belum ada HP, belum ada YouTube, belum ada macam. Karena beliau jauh dari hadis, maka hadis yang beliau terima dari Rasulullah yang ada di sini ini sedikit. Makanya karena sedikit, beliau banyak menggunakan ra'yunnya dalam berijtihad, lebih rasionalis. Nah, Imam Abu Hanifah ini hidup di Irak, tetapi kemudian sekarang hari ini banyak yang menganut madhab Imam Abu Hanifah ini sekitaran daerah Asia Tengah, India. Jenengan kalau teng India itu madhab fikihnya adalah madhab Hanafi. Jenengan kalau ke Tajikistan, Uzbekistan, Turkmenistan, tan niku madhabnya Imam Abu Hanifah. Yang kedua Imam Malik yang kita bahas ini. Imam Malik itu beliau hidup di Madinah, Bapak Ibu. Hidupnya di mana? Karena hidup di Madinah dekat sekali dengan wahyu, beliau tidak mudah menggunakan ra'yun pendapat, tapi beliau hadis ngoten, Pak. Ini masalah apa? Hadis karena dekat dengan hadis. Makanya kemudian pendapat beliau itu agak agak sedikit berat karena memang hadis begitu, Pak. Betul karena Imam Abu Hanifah. Piye. Nah, kita selesaikan dengan kekeluargaan. Lah Imam Malik raiso cari hadisnya dulu, hadisnya ketemu akhirnya. Nah sekarang mazhab Maliki ini banyak sekali di daerah Afrika Utara, Bapak Ibu. Tunisia, Maroko, Aljazair, Libya, Sudan itu banyak yang bermadzhab Maliki. Mazhab Syafi'i daerah Asia Tenggara, Indonesia dan sekitarnya. Mazhab Imam Ahmad Ibnu Hambal banyak sekali kita jumpai sekarang di Saudi Arabia. Jenengan kalau naik haji, umroh, itu tata cara ibadahnya menggunakan madhab Hambali. Madhab Hambali ini subuh mboten damel kunut. Nang gone Masjidil Haram yo gak gawe kunut karena mereka dalam fikih menganut madhab Hambali. Ini untuk sekedar pengetahuan saja. Imam Malik mengatakan, aku lebih senang memakai cincin yasar di sebelah kiri. Imam Malik niki luwih seneng memakai cincin di kiri. Wakarohal yamin. Imam Malik ini memakruhkan pakai cincin di sebelah. Maka jenengan kalau ketemu orang kok mazhabnya Imam Malik, dia mesti pakai cincinnya di sebelah. Ada yang pakai cincin sebelah kiri? Berarti mazhab Maliki nih. Mboten Pak Ustadz, memang begitu. Jadi orang-orang yang pakai cincin di sebelah kiri itu ya, ini sesuai dengan pendapat Imam Malik. Saya lebih senang kepada orang yang pakai cincin di sebelah kiri. Wa fi madhabina, kata Imam An-Nawawi. Sedangkan madhab kami madhab Syafi'i, kata Imam An-Nawawi, wajhani, ada dua li ashabina. Yang paling benar adalah, kata Imam An-Nawawi dalam madhab Syafi'i, annal yamina afdal. Menurut madhab Syafi'i dan mayoritas madhab mengatakan bahwa memakai cincin di sebelah kanan itu lebih afdal,
Maka di sini Anda boleh punya dua pilihan, apakah ikut mazhab Maliki atau mazhab jumhurul ulama. Kalau jumhur mengatakan di sebelah kanan lebih afdol, kalau Imam Malik mengatakan di sebelah kiri. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan pilih yang mana. Baik, kita lanjut hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis nomor 95. Bagi yang megang buku bisa menyimak. Mungkin bisa dinyalakan kipasnya, nyontek Bu, tolong. Kok sumuk rodoan. Baik. Hadis nomor 95. Haddatsana Muhammad ibnu Sahlin ibni Askarin al-Baghdadi wa Abdullah bin Abdurrahman qala akhbarana Yahya bin Hasan qala haddatsana Sulaiman bin Bilal an Syarik bin Abdullah ibni Abi Namir an Ibrahim bin Abdullah bin Hunain an abihi an Ali ibni Abi Thalib. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Apa kata Rasulullah SAW? Kata Ali, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yalbasu khatamahu fi yaminihi. Dalam hadis nomor 95 ini Ali bin Abi Thalib mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memakai cincinnya di jari tangan kanannya. Baik, kita lanjut nomor 96. Haddatsana Muhammad bin Yahya qala haddatsana Ahmad bin Shalih qala haddatsana Abdullah bin Wahab an Sulaiman bin Bilal an Syarik bin Abdullah an Amir sama. Jadi di hadis pertama ini Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari dua jalur. Yang pertama dari Ali bin Abi Thalib dan yang kedua dari Abdullah bin Abi Namir. Semuanya mengatakan bahwa Rasulullah itu memakai cincin di tangan kanan. Baik, Bapak Ibu pernah mendengar mantuk dan mafhum? Mantuk dan mafhum. Ngeten nggih? Baik. Mafhum itu. Mantuk dan mafhum. Wa aradal musannif hadzal hadis min tariqaini Ali bin Abi Thalib fi bayani anna khataman nabi kana fi yaminihi wa hadza mantukul hadis wa mafhumuhu anal khatam lam yakun fil yasar. Baik, sekarang kita fokus. Hadis nomor 95 dan hadis nomor 96 yang mengatakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yalbasu khatamahu fi yaminihi. Sesungguhnya Rasulullah SAW memakai cincin di tangan kanan. Ini kata Syekh Abdul Razak dan kata musannif, mantuk dan mafhumnya jelas bahwa Rasul itu memakai cincin di tangan. Mantuk niku napa? Mantuk niku sesuatu yang terucap, sesuatu yang tertulis. Contoh, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yalbasu khatamahu fi yaminihi. Itu mantuk. Itu apa? Mantuk. Mantuk itu sesuatu yang diucapkan, yang tertulis di sini. Apa yang tertulis? Rasul pakai cincin di sebelah kanan. Niku namanya apa Bapak Ibu? Mantuk. Mantuk itu sesuatu dari natoko yang terucap, yang tertulis, niku mantuk. Wah. Bisa dipahami? Mana mantuknya? Mantuknya adalah Rasulullah pakai cincin di tangan kanan. Terus kata Syekh At-Tirmidzi, mafhumnya juga jelas bahwa Rasul itu pakai di tangan kanan bukan di tangan kiri. Mafhumnya itu dari kata-kata itu difahami bahwa Rasul pakai cincin di jari kanan. Niku artinya mafhum. Mantuknya tulisan ini. Bahwasanya cincin itu di tangan kanan bukan di tangan kiri. Waqat itabara ba'dul ulama hadzal mafhum faqalu as-sunnah ayul bas khatam fil yamin la fil yasar. Maka dari hadis ini para ulama sebagian mengatakan jelas dari hadis itu bahwa sunnahnya pakai cincin itu di tangan kanan bukan di tangan kiri. Titik sampai sini. Dari mana para ulama mengatakan sunnahnya di tangan kanan bukan di tangan kiri? Dari mantuk dan mafhum hadis bahwa Rasulullah memakai cincin di tangan kanan. Kemudian bainama yara ba'du ahlul ilmi adamu itibaril mafhum. Bapak Ibu, kalau ada yang mengatakan begini, adapun Rasulullah SAW memakai cincin di tangan kanan, niku mafhumnya bagaimana? Mafhumul mukhalafahnya, Rasulullah tidak memakai cincin di tangan kiri. Lagi-lagi saya berada di Masjid Al-Furqon,
Berarti mafhumnya apa? Mafhum mukhalafahnya, saya tidak berada di masjid yang lain. Saya adalah seorang laki-laki. Berarti mafhumnya apa? Saya bukan perempuan. Saya punya anak 4. Berarti mafhumnya apa? Ya, saya punya anak, saya tidak punya anak apa? Tidak kurang dan tidak lebih dari 4. Kalau mantuknya, mafhumnya mengatakan Rasulullah pakai cincin di tangan kanan, berarti mafhumnya apa? Rasulullah tidak pakai cincin di tangan. Tayyib. Bisa dipahami guys ini ya? Coba sebelum saya lanjutkan nih. Ulama yang berpendapat bahwa memakai cincin di tangan kanan itu sunnah, beliau mengatakan bahwa hadisnya jelas Pak, Bu. Napa hadisnya? Annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam yalbas khatamahu biyaminihi, bahwa Rasulullah SAW memakai cincin di tangan kanannya. Maka jelas mafhumnya Rasulullah tidak pakai cincin di tangan. Sampai di sini bisa dipahami. Jadi saya berpendapat bahwa pakai tangan kanan itu sunnah. Pakai tangan kiri gak dicontohno. Kenapa? Wong gak dicontohno kok dilakoni? Karena mafhumnya kalau di tangan kanan berarti bukan di tangan kiri. Kita lanjut. Tetapi sebagian ulama, Bapak Ibu, mengatakan bahwa adamul i'tibaril mafhum. Tidak bisa sampean pakai mafhum. Oh ini kok malah menjadi usul fikih ya. Begini, sampean berpendapat bahwa mafhumnya bahwa Rasulullah pakai di tangan kanan terus tidak pakai di tangan kiri, tidak bisa dijadikan alasan, Kang. Lu yang ngopo? Karena ada hadis lain. Ada hadis lain yang mengatakan bahwa Rasul juga pernah pakai di tangan. Kecuali gak ono hadis bahwasanya Rasulullah pakai di tangan kiri dan sahih, maka silahkan Anda pakai mafhum. Rasulullah pakai di tangan kanan berarti tidak pernah pakai di tangan kiri. Berarti kalau pakai cincin di tangan kiri tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Oke, saya setuju. Tapi ingat, di dalam hadis sahih Muslim itu diterangkan bahwa Rasul pakai cincin di mana? Hadisnya bagaimana Bapak Ibu? An Sabit an Anas radhiyallahu anhu. Ini hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Kana khatamun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi. Jadi dalam sebuah hadis Anas bin Malik menceritakan kepada teman-temannya. Anas bin Malik orang yang paling dekat dengan Nabi waktu itu. Anas bin Malik mengatakan, konco-konco kabeh, rungokno. Kana khatamun Nabi sallallahu alaihi wasallam, cincinnya Nabi itu fi hadhihi. Jadi Anas bin Malik ini berdiri di depan sahabat, teman-teman tabiin dan sahabat mengatakan, kana khatamun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi wa asyara ila khinsar min yadihi al yusra. Jadi Anas bin Malik mengatakan, dulur-dulur kabeh, lihat Rasulullah pakai cincin di sini. Kiri atau kanan? Kiri. Yang pertama tadi, hadis-hadis pertama tadi Rasulullah pakai di kiri apa di kanan? Baik, Bapak Ibu, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Jenengan jangan kaget, jangan heran, jangan gumun kalau kadang-kadang ada dua hadis yang makanya maaf, kalau untuk urusan fikih, untuk urusan ibadah amaliyah, niku jangan jangan terburu-buru untuk mengklaim bahwa ini yang paling benar dan yang itu salah. Nggih. Kalau sudah belajar begini nanti kita akan lebih terbuka wawasan kita. Contoh, turun sujud. Turun sujud. Sebagian orang ada yang turun sujud itu dengan lututnya dulu. Sementara sebagian yang lain ada yang turun sujud dengan Masya Allah. Paling di sini juga ada yang begitu. Saya lutut Pak Ustadz, saya tangan Pak Ustadz. Sing turun lutut gara-gara maaf ngajinya itu hanya satu jalur. Akhirnya dia menyala, bid'atun dolalatun. Kok iso tangane dhisik iki piye lho kuwi? Lah sing tangan dhisik yang ngono, Rasul ku lho tangane di astane riyen. Ndak pernah pakai lutut duluan karena ngajinya satu jalur aja. Kalau kita membaca hadis Rasulullah SAW, sebenarnya Nabi itu bagaimana sih Pak Ustadz? Apakah tangan dulu atau lutut dulu? Ternyata hadisnya sama-sama sahih, pernah lutut dulu, pernah. Akhirnya yang ulama-ulama itu mengambil jalan tengah. Ya segini loh. Yang pakai lutut itu kalau memang masih kuat, pakai lutut, ya lutut dulu. Tapi sing encok rematik asam urat, ya tangan sik ra apa-apa gitu loh. Jadi kita ringan, ndak usah kere-keran. Ndak usah kere-keran.
Jadi sing lutut nyalahno sing tangan nyalahno sing, padahal hadisnya sama-sama kuat. Hadirin yang dimuliakan Allah. Sama-sama kuat. Memang Rasulullah juga pernah pakai tangan dulu, pernah pakai lutut dulu. Sehingga kalau seperti itu kita, oh iya, Ustadz teman saya masih muda pakai tangan dulu. Tidak apa-apa karena dia berpegang pada hadis jangan bersujud seperti deproe unta. Karena maaf Bapak Ibu, hadis itu dicari mana yang lebih dulu dan mana yang lebih. Cuman di sini dicari oleh para ulama. Ternyata tidak ada yang menasah dan yang menghapus hadis sebelum, tidak ada. Semuanya sama-sama sahih. Akhirnya kita namanya al-jam'u wat taufiq. Bapak Ibu bisa menyimak setiap Jumat malam, Jumat setelah maghrib ya, di channel Narasi Dakwah kita belajar Bidayatul Mujtahid, fikih perbandingan di channel Narasi Dakwah live dari Bendo ya biasanya, kecuali tadi malam izin saya. Itu bagaimana para ulama ini berselisih dan diselesaikan dengan arif dan bijaksana oleh para ulama itu sendiri. Nanti juga akan ketemu perselisihan. Jadi gini Bapak Ibu, untuk urusan fikih itu luas sekali Bapak Ibu. Jadi kita tidak gampang untuk menjudge seseorang itu salah dan benar. Kalau ada orang yang berbeda dengan kita, maaf, Allahu Akbar, kok tidak sedekap langsung dlojer ngeten. Ini aliran apa ini? Padahal dalam mazhab Maliki itu yang namanya setelah takbir itu memang tidak sedekap. Jenengan kalau ke daerah Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair, itu rata-rata orang sholat itu ndak gawe sedekap Allahu Akbar ngeten. Karena mazhabnya mazhab Maliki. Kita menjadi tahu seperti itu. Oh gitu toh Pak Ustadz. Dalam mazhab Maliki itu nyun sewu, mohon maaf, yang namanya pergantian setiap rakaat itu tidak pakai seperti kita Allahu Akbar mau ruko Allahu Akbar, tidak. Dalam mazhab Maliki itu kalau mau ruko ya sudah langsung Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, ndak kadek ngene-ngenean. Aliran opo iki? Ingat itu kata Imam Malik, Rasul pernah begitu. Terus sampai ya karena saya memilih yang saya yakini, yang kita yakini. Nah ini dalam masalah perbedaan pendapat. Taib. Bismillah. Kita lanjutkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW kemudian bersabda. Oh ini sudah. Nah, sekarang ini. Hadis nomor 97. Sudah hampir suruk. Sakjane ngajine rasa suwi-suwi, rasa oke-oke. Sepenting dan sarapan. Saya nunggu sarapan. Kalau sarapannya siap nanti kita selesaikan. Saya klotak-klotak urung siap kok. Kita lanjutkan dulu. Baik. Jadi kata ulama yang kedua mengatakan ndak bisa Pak. Loh sampean mengatakan ini mantuk mafhumnya jelas Rasul pakai di tangan kanan, ndak mungkin Rasul pakai di tangan kiri, wong jelas-jelas hadisnya di tangan. Kata para ulama yang kedua ndak bisa. Ada hadis lain yang sahih juga mengatakan Rasul pakai cincin di tangan. Riwayat sopo? Riwayatnya Muslim. Berarti sahih, iki sahih, iki sahih. Maka diambil jalan tengahnya. Nanti diterangkan di sini. Hadis nomor 97 dari anak-anak Hadatsana Ahmad bin Mani dan sebagainya, dari Ra'aitu Ibnu Abi Rafi' yatakhatam fi yaminihi. Hamad bin Salamah ini melihat Abu Rafi' Ibnu Abi Rafi' memakai cincin di tangan kanan. Kemudian saya bertanya, si Hamad ini bertanya kepada Ibnu Abi Rafi', kenapa kamu memakai cincin di tangan kanan wahai Abu Rafi'? Kemudian Abu Rafi' mengatakan, Ra'aitu Abdullah bin Ja'far yatakhatam fi yaminihi. Saya melihat Abdullah bin Ja'far memakai cincin di tangan kanan. Wa qala Abdullah bin Ja'far, dan Abdullah bin Ja'far seorang sahabat mengatakan, karena Rasulullah yatakhatam fi yaminihi. Beliau juga memakai cincin di tangan kanan. Ini jadi gini Bapak, Imam At-Tirmidzi yang buat buku ini, yang buat buku Samail ini, memang beliau lebih condong kepada pendapat memakai cincin di tangan kanan. Jadi kemudian sama Syekh Abdul Razak ini berusaha ditengahi ngoten. Piye carane supaya tidak lebih condong ke satu sisi. Sama, hadis nomor 90 sama, nomor 100 juga sama, yang megang buku ya, 99 100 sama. Langsung kita lanjut ke 101. Hadis Ibnu Abbas. Hadatsana Muhammad bin Abi Umar qala hadatsana Sufyan an Ayyub bin Musa an Nafi' an Ibni Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fiddatin wa ja'ala fassuhu mimma yalika fa huwa naqasa fihi Muhammad Rasulullah
Wa naha yang kusu ahadun alaihi wa walladzi saqata min mu'aikibin fi bi'ri aris. Wa ja'ala fassuhu. Rasulullah SAW niku Bapak Ibu, ittakhadha khataman min fiddah. Beliau membuat menjadikan cincinnya dari perak. Jadi cincinnya Nabi terbuat dari apa? Perak. Wa ja'ala fassuhu mimma yali kafahu. Pak Edo, saya bisa meminjam lagi. Lain lagi Pak. Masya Allah. Masya Allah. Kalau beliau pakai cincin pantas Pak. Kalau saya Pak, kegedean ali-ali. Baik, coba kita perhatikan. Rasulullah SAW itu ittakhadha khataman min fiddah. Jadi cincin beliau ini terbuat dari perak. Wa ja'ala fassuhu mimma yali kafahu. Bapak Ibu, Rasul itu kalau pakai cincin ja'ala fassahu, ya, ja'ala fassahu mimma yali kafahu. Begini Pak. Oh, kanan ya, lupa saya. Begini Pak. Nyeblok. Ini contoh mawon lah. Karena Rasul pakai di. Nah, mungkin Pak Edo nanti bisa membuat yang lebih kecil lagi, kemudian terus dihadiahkan ke Ustaz. Dipasne cincin. Set ngeten. Rasulullah pakai cincinnya begini Pak. Loh kok ngono Pak Ustaz? Ya apa sih Pak Ustaz? Kita kan rata-rata begini ya. Oh, ngomong. Ketok kok anune niki motone ketok ketara. Tapi kalau Rasul itu begini Pak. Mimma yali kafahu. Jadi mata cincinnya berada di dalam telapak tangannya. Loh ketok apaan Pak Ustaz? Ya memang begitu Rasulullah. Begini Pak. Begini. Loh ini hadis ini, bukan kata saya ini. Nah, terus hukumnya apa Pak Ustaz kayak begini? Ya, nanti kita ikuti sampai selesai. Wa naqasha fi Muhammad Rasulullah. Arif tidak ada. Dan di sini diukir Muhammad Rasul Allah. Muhammad Rasul Allah. Wa naha yang kusu ahadin alaihi. Dan Rasul hanya menunjuk satu orang untuk mengukir itu. Tidak boleh ada orang lain yang mengukir itu. Hanya satu orang. Dan membuat hanya satu orang pada zaman itu. Tidak ada yang boleh membuat cincin seperti itu selain Nabi Muhammad Rasulullah. Wa huwa alladzi saqata min mu'aikib. Dan cincin itulah yang pada satu ketika jatuh dari tangan Mu'aikib. Mu'aikib itu seorang sahabat Nabi, ya, yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu jatuh di satu sumur namanya sumur Arish. Waktu itu Umar bin Khattab ngelongne, mungkin ya. Nyokep Mu'aikib. Mungkin Mu'aikib mau minjam atau bagaimana, ketika mau mengembalikan kepada Utsman, jatuhlah cincin itu di sumur Aris. Ditewu telung dino telung bengi ndak temu Pak. Utsman langsung memerintahkan para sahabat untuk ayo tewu, ditewu nazagha itu namanya ditewu airnya sampai kering 3 hari 3 malam. Tidak ketemu ini cincin. Memang sengaja, memang Allah takdirkan supaya tidak dikultuskan. Bayangkan kalau sampai hari ini cincinnya Nabi masih ada Bapak Ibu. Jenengan akan nabung berbulan-bulan untuk dapat melihat cincinnya. Paling sampai disembah-sembah ngoten cincin itu. Jadi memang atas izin Allah cincin itu begini, makanya begini tadi ya. Kayak lek jam ngoten kalau Pak. Dikene nang ngriki, bukan di pentolannya, bukan di sini tapi di sini. Nah, kita lanjut. Wa ja'ala fasahu mimma yali kafahu. Kenapa Rasulullah memakai cincinnya matanya di dalam? Kenapa matanya di dalam? Berarti kalau tidak stempel boleh di luar ya Pak ya. Kenapa Rasulullah mata cincinnya di dalam? Bimakna kata Syekh Abdul Razak, ini menurut pendapat yang mengarang sarah buku ini Bapak Ibu. Pendapat beliau apa? Anna fasal khatam la yakunu zahiran. Mata cincin itu tidak di luar. Wa inna ma yakunu min jihati batinil kafi, tetapi mata cincin itu di dalam. Wa huwa yadullu ala annahu sallallahu alaihi wasallam lam yattakhidh al khatama lizinah. Ini menandakan bahwa Nabi itu pakai cincin bukan untuk hiasan. Saya ulangi, Nabi pakai cincin bukan untuk lek pakai hiasan kan mesti ngeten nggih.
Lah Nabi padahal pakai cincinnya ngeten, kata Syekh Abdul Razak, ini pendapat Syekh Abdul Razak, Nabi pakai cincin bukan untuk hiasan. Wa innama ittakhadhahu lil hajah, tetapi beliau pakai cincin untuk sebuah keperluan. Napa keperluannya Bapak Ibu? Jadi pena lek nyetok lek coba kalau begini Pak, tidak ngene kan, makanya begini, ayo mana lagi begitu. Baik, paham gak? Kenapa Rasulullah mata cincinnya di dalam? Karena bukan untuk hiasan tapi untuk stempel, Baik, qauluhu wa naqasha fihi Muhammad sallallahu Rasulullah di situ diukir nama beliau Rasulullah Muhammad Rasulullah. Wa naha yang kusu ahadun. Dilarang orang lain untuk membuat cincin yang seperti itu pada zaman Nabi. Tidak boleh. Kenapa? Karena supaya ada bedanya antara cincin Nabi dengan cincin yang lain. Falaisa li ahadin ayyuhaqi li annahu, karena ditakutkan nanti terjadi apa? Bledru, Pak. Lapsan itu bledru. Wa hadza aidan baina khuturah. Ini apa Bapak Ibu? Ini juga menjelaskan kepada kita bahwa bahayanya at-tazwiru fil khutum, memalsukan stempel. Ayo, LPG. Siapa yang suka buat LPG? Stempelnya sapa Pak? Gawe dhewe. Ya Allah. Makanya saya pesan kepada teman-teman yang suka buat LPG itu, sampean karo nyetoki LPG karo istighfar sing akeh. Lah wong stempel pamane si toko A punya stempel Bapak Ibu. Lah kok iki wong kene yo duwe stempel persis karo toko kono, Pak. Lho iki stempel toko kono kok enek nang kene. Namanya tazwir. Tazwir itu artinya memalsukan stempel. Kecuali atas izin orang sana. Toko sana mengatakan, "Pak, timbang jenengan wira-wiri bolak-balik teng toko kula, ora tuku mek njaluki stempel." Wes, sampean gawe stempel dhewe. Ngrusui tok nang kene. Lah bayangkan 10 orang kayak mek moro mek Pak stempel ndek ngrusui, Pak. Wes, gawe stempel dhewe. Kalau seperti itu berarti boleh. Silahkan Anda buat stempel atas lisensi izin yang punya toko. Niki biasanya ndamel SPJ Bos, SPJ nopo niku kan stempel niki. Lah moro-rono ya sungkan Pak Ustadz. Akhirnya gawe stempel sing mirip karo kono. Niki tazwir, pemalsuan, Pak. Damung bejo buruh-buruh macul kuwi ora usah gawe stempel. Alhamdulillah Pak Ustadz kula niki buruh tani, buruh macul, buruh bangunan. Aman ra kate stempel. Tapi yang sering pakai stempel ini ya Allah, ini bahaya ini Bapak Ibu. Karena kalau terjadi pemalsuan ini ya taratab alal jaraim, bisa jadi menjadi pidana. Toko sana tidak merasa, saya tidak pernah menyetempel, kok ada stempelnya ini dari mana ini Pak Ustadz? Tak merasa, gak terima kok. Akhirnya lapor ke polisi. Ini stempel saya kok di mana-mana ini. Padahal saya tidak merasa menyetempel ini. Akhirnya marah-marah itu yang punya stempel. Akhirnya menuntut ke jalur hukum. Kenapa? Kenapa lagi urusan uang? Ora tuku yang nggon aku. Ndak beli ke toko itu tapi stempelnya wonten. Ya kecuali kalau memang membeli terus izin Pak kula mangke badhe stempel nggih. Oh ya silakan. Wis ndak beli ada stempelnya. Ya Allah, pemalsuan stempel. Hati-hati nggih sing kene malsukne stempel. Baik. Bendahara-bendahara bos. Termasuk sing tanda tangan niki kepala sekolah niku ya masalah niku. Jadi karo ngono karo istighfar astagfirullah. Baik, Bapak Ibu kita lanjut nggih. Wa huwa alladzi saqata fi Mu'aikibin, itulah yang jatuh oleh Mu'aikib di Bi'ru Arisa, di sumur Aris. Ya, baik, kita lanjut. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, nomor 102. Kita lanjut ke hadis nomor 102. Haddatsana Qutaibah bin Sa'idin qala haddatsana Hatim bin Ismail an Ja'far bin Muhammad an abihi qala kanal Hasan wal Husain yatakhattamani fi yasarihima. Nomor 102 ini dikatakan bahwa Hasan dan Husain itu sinten Bapak Ibu? Hasan Husain itu cucunya Nabi. Dari siapa? Ali bin Abi Thalib. Ibunya Fatimah Azhar. Jadi Hasan Husain ini cucunya Nabi. Cucunya Nabi ada berapa?
Halo, halo. Cucu Nabi ada berapa? Jenengan cinta ke Nabi nggih Bapak Ibu? Oh, kenal sama Nabi. Nah, istrinya berapa Bapak Ibu? Putra Barab siapa? Putra Ragil? Baik. Ingat ya, perlu diingat bahwa anak-anak Nabi Muhammad SAW ini wafat sebelum Rasulullah wafat. Oke. Jadi sebelum Rasulullah wafat, putra-putranya sudah wafat semua, kecuali Fatimah. Fatimah itu ada yang mengatakan 6 bulan setelah Rasulullah baru wafat. Anak-anak laki Rasulullah, Qasim, Ibrahim, itu wafat sebelum Rasulullah. Sehingga ketika Ibrahim ini wafat, sekitar umur 16 bulan wafat, Rasulullah mengatakan innal aina la tadma wal qalbu yahzan wa inna bi firaqika la mahzununa ya Ibrahim. Sesungguhnya mata ini meneteskan air mata, wal qalbu yahzan, hati ini sedih, wa inna bi firaqika la mahzun, kami ini sangat susah dengan kepergianmu Ibrahim. Nangis Pak Rasulullah. Rasulullah itu nangis ketika ditinggal wafat oleh Ibrahim. Kenapa Bapak Ibu? Putra-putra Nabi Muhammad tidak ada yang hidup setelah Rasulullah. Karena para ulama mengatakan supaya tidak ada pengkultusan. Coba ada anaknya Nabi, iso-iso wong-wong sing lemah iman menganggap bahwa anaknya Nabi juga mendapat warisan kena. Makanya Allah mewafatkan mereka sebelum Rasulullah wafat. Kecuali Fatimah Az-Zahra, Sayyidatuna Fatimah meninggal 6 bulan atau sekian waktu setelah Rasulullah wafat, dan itu pun setelah beliau punya anak namanya Hasan dan Husain. Hasan Husain ini luar biasa. Tetapi mohon maaf, meninggalnya tragis Bapak Ibu. Husain ini meninggalnya, maaf, kepalanya dipenggal. Ada yang mengatakan dianiaya kepalanya. Sampai kemarin saya sampaikan, kepalanya itu ada di Mesir, badannya ada di Irak. Wallahu a'lam. Ya Allah. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hasan Husain ini dalam hadis ini dikatakan Kanal Hasan wal Husain yatakhattamani fi yasarihima. Hasan Husain ini mereka memakai cincin di tangan kiri. Memakai cincin di tangan kiri. Loh, kok iso ngono, tadi kanan sekarang kiri. Nah, wes ngeten mawon. Walaupun Imam At-Tirmidzi berusaha mati-matian untuk mendoefkan hadis ini. Kalau jenengan membaca buku itu, beliau mengatakan wa'allahu. Imam At-Tirmidzi a'allahu, mencacatkan hadis ini. Hadis ini gak sahih ini hadis ini. Tapi sekali lagi mohon maaf, karena ada hadis dari Imam Muslim yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah pakai di sebelah kanan. Maka Bapak Ibu, kata Syekh Abdul Razak, wa hadza yufidu anal amra fi dzalika wasi'. Ini menjelaskan kepada kita bahwa masalah memakai cincin ini perkara yang luas. Insya'ata khatam fi yaminihi wa insya'ata khatam fi yasarihi. Kalau memang jenengan ngersakne boleh pakai di tangan kanan, lek jenengan ngersakne boleh memakai di tangan kiri. Luas, bebas. Itu sebagai penutup kajian kita pada kesempatan pagi hari ini insyaallah. Jadi Bapak Ibu, apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Yang pertama, pakai cincin itu boleh di kanan, boleh di kiri. Tapi kata Imam An-Nawawi, menurut Imam Asy-Syafi'i yang afdal di tangan kanan. Kata Imam Malik yang afdal di tangan kiri. Di mana pakai cincin itu? Di jari mana? Kelingking. Terakhir, paling terakhir. Ini faedah terakhir. Qala Imam An-Nawawi mengatakan ajma'al muslimuna, langsung ke bawah setelah hadis nomor 104 ada faedah di situ. Seluruh umat Islam bersepakat bahwa sunnah bagi laki-laki, ini menurut mazhab Imam Syafi'i ya, mengatakan bahwa laki-laki itu memakai cincin di jari kelingking. Bapak-bapak, memakai cincin di jari kelingking. Wa amal mar'atu, sedangkan perempuan, nah ini yang sebagai penutup kajian kita, perempuan memakai cincinnya di jari mana Pak Ustadz? Kalau laki-laki di jari kelingking sunnahnya, sunnah loh, tapi kalau jenengan maksa pakai di jari tengah, telunjuk dan sebagainya, itu tidak mendapatkan kesunahan. Tapi sunnahnya di jari apa? Kelingking. Sementara wa ammal mar'ah, sedangkan para wanita memakai cincin fa innaha tattakhidhu khawatim fi asabi, boleh memakai cincin di jari mana saja yang Anda sukai. Mau jempol boleh, telunjuk boleh, tengah, manis, cincin, atau 5 jari dipakai cincin juga boleh. Jadi 10 jari kan brendel cincin kabeh.
Lho kok pakainya? Boleh. Lek sae. Ustadz ini saya ini sedang mensyukuri nikmat Allah Pak Ustadz. Kenapa? Dibelikan cincin 10 sama suami saya, pakai semuanya Pak Ustadz. Boleh-boleh saja. Kecuali kalau itu mengundang perhatian orang. Jadi Bapak Ibu, oke, bisa dipahami ya? Kalau laki-laki di mana? Di kelingking. Kalau perempuan di mana, Bu? Monggo, silahkan. Jangan mau pakai di mana saja, itu boleh. Karena perempuan itu tujuan pakai cincinnya untuk tajamul, untuk berhias. Kalau laki-laki untuk ngetok itu tadi. Atau kalau ada yang preman yang nyekat saya, enak Pak Ustadz. semakin besar fasnya ini semakin. Betul Pak, untuk itu juga Pak? Oh bukan ya, saya kira untuk anu. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, saya kira itu Bapak Ibu, alhamdulillah satu judul selesai, bab nomor 13. Dan insya Allah kita di pertemuan yang datang di hari Sabtu, semoga tidak ada halangan, semoga kita semuanya sehat walafiat. Kita akan membahas bab nomor 14 tentang pedang Rasulullah SAW. Makanya kok bahas pedang sampai ngantuk, kok kena pedang tenan ini. Nanti ada yang menarik di dalam pedang ini, insya Allah ada sesuatu yang mungkin tidak kita duga dan tidak disangka di dalam pedang ini yang dibahas apa. Insya Allah kita ikuti. Dan untuk pemirsa Narasi Dakwah yang alhamdulillah pagi hari ini luar biasa, banyak sekali yang mengikuti, ada 63. Ngalah no podcast Bapak Ibu. Kami kalau malam Rebo, malam Kamis itu podcast jagongan masalah tentang anak-anak muda. Itu paling ya 50-55 hari, ini 60 lebih. Tadi sempat 63 dan sebagainya. Alhamdulillah. Berarti kita alhamdulillah banyak yang menyimak. Selain di studio ini, di masjid ini juga ada berapa ini ya? Mungkin 150 atau 200 ini. Nah, kita hitung piringnya nanti berapa. Tapi luar biasa pagi ini banyak sekali, termasuk yang menyaksikan di rumah luar biasa, ada sekitar 60-an lebih. Ya, mulai dari Sabang sampai Merauke. Ya, Masya Allah luar biasa. Oke, kita doakan semuanya sehat, istiqomah, dan semuanya kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu mekaten ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi manfaat, barokah, maslahat. Dan juga kita doakan untuk teman-teman kru Narasi Dakwah, semoga selalu diberikan kekuatan iman Islam istiqomah. Untuk takmir, untuk panitia, semoga selalu istiqomah. Dan panjenengan semuanya insyaallah istiqomah salimah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.